Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah dapat berjumpa kembali. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam qamariyah yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak dosen pengempu mata kuliah landasan ilmiah, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD. Dan yang saya hormati teman-teman rekan kuliah S2 Pendidikan Olahraga. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Martalena. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Peranan Pendidikan Jasmani dan Olahraga dalam Persiapan Menunjang Prestasi. Adapun latar belakang dari makalah Peranan Pendidikan Jasmani Olahraga dalam Persiapan Menunjang Prestasi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan tujuan semua negara di dunia. Berbagai kualitas sumber daya manusia yang memiliki seperti moral, kepribadian dan watak yang baik, kesehatan jasmani dan rohani serta berbagai keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan yang paling mendasar ditentukan oleh unsur pendidikan. Dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia yang dapat diharapkan oleh bangsa Indonesia saat ini, tentunya harus dipersiapkan sedini mungkin dimulai dari jenjang pendidikan paling dasar. Pendidikan secara umum merupakan kebutuhan manusia yang berlangsung seumur hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan sebuah tuntunan di dalam kehidupan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga pertumbuhan menjadi manusia dan anggota masyarakat berkualitas berdasarkan hal tersebut di atas. Maka pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia melalui undang-undang yang menetapkan pelaksanaan pendidikan di dalam beberapa jenjang dan jalur, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya disebut juga dalam undang-undang tersebut bahwa tujuan pendidikan nasional negara kita adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Pelaksanaan atau penyelenggaraannya maupun dalam hal isi dan tujuannya, salah satu yang harus menjadi perhatian kita sebagai ujung tombak untuk mencetak manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang merupakan bagian dari integral dari pendidikan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah salah satu mata pelajaran yang ada di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah satu proses pendidikan yang menggunakan aktivitas gerak sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita semua tahu bahwa semua makhluk hidup pasti melakukan aktivitas gerak. Begitu pula dengan manusia, semua orang pasti melakukan, baik orang tua, remaja, anak-anak, laki-laki, dan perempuan. Anak-anak pada umumnya memiliki kecenderungan ingin selalu bergerak.
Bergerak bagi anak-anak merupakan salah satu bagian yang sangat menyenangkan dan penting di dalam kehidupannya saat itu, maupun nanti di masa dewasanya. Keberhasilan anak-anak dalam belajar keterampilan gerak atau motorik ini ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu usaha untuk mewujudkan keberhasilan anak di dalam belajar keterampilan gerak melalui berbagai bentuk gerakan dalam pendidikan jasmani dapat memberikan sumbangan yang sangat besar dan bermakna bagi anak-anak sekolah dasar terhadap perkembangan kemampuan pengetahuan, nilai dan sikapnya. Keberhasilan proses pendidikan jasmani tidak lepas dari peran serta semua unsur pendidikan, baik dari kebijakan sekolah, perangkat sekolah, pendidikan di sekolah. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah apa pengertian pendidikan jasmani? Yang kedua, apa pengertian olahraga? Yang ketiga, peranan pendidikan jasmani dan olahraga dalam meningkatkan prestasi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian pendidikan jasmani. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian olahraga. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan pendidikan jasmani dan olahraga dalam meningkatkan prestasi. Sekarang kita lihat yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pemberian pengajaran tentang olahraga pada masa sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan fisik dan kognitif anak. Pendidikan jasmani adalah keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin. Diberikan pada segala jenis sekolah. Pendidikan jasmani sangat menguntungkan bagi peserta didik untuk mempelajari gerak sosial dan kebudayaan, baik juga untuk perkembangan emosional dan etika. Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan kegiatan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan permainan atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah untuk mendidik. Paling tidak fokusnya pada sisi keterampilan anak. Hal ini dapat berupa keterampilan fisik dan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan suatu masalah, dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial. Pendidikan jasmani adalah sebuah kegiatan yang dimulai dari pendidikan formal terendah, seperti pada tataran anak usia dini, sekolah dasar, tingkat paling dasar hingga pada level perguruan tinggi. Kegiatan pendidikan jasmani ini sejatinya untuk mencegah rasa kebosanan karena ketidakadanya kegiatan yang menarik lainnya di sekolah bagi anak, yang bisa menyebabkan anak melakukan hal lain untuk mengatasi rasa bosan dan jenuh. Menurut Samsudin 2008 mengatakan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, aktif, sikap sportif, serta dapat meningkatkan kecerdasan emosional pada anak. Dengan pengaturan yang terencana sedemikian rupa, pendidikan jasmani dapat menciptakan lingkungan dan proses belajar yang baik dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh aspek perkembangan anak, baik itu aspek motorik maupun aspek kognitif dan aktif anak yang sedang dalam tahap belajar. Pada dasarnya, konsep pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen pelengkap yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk menambah kegiatan pada anak didik saja. Lebih dari itu, pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan itu sendiri dan semestinya dapat terlaksana dengan acuan dan standar yang jelas, sehingga dapat memacu keterampilan pada anak
didik sebagai materi pembelajaran yang lainnya pada kurikulum di sekolah. Pendidikan jasmani yang diatur dan dilaksanakan dengan baik, maka anak-anak dapat mengembangkan keterampilan yang bermanfaat pada kegiatan di waktu senggang. Dengan keterlibatan dalam aktivitas yang kondusif dan produktif untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat, berkembang secara sosial, serta menyumbang pada kesehatan fisik dan mentalnya. Husdarta 2009, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan secara menyeluruh dalam kualitas individu yang mencakup fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memberikan perlakuan anak-anak sebagai suatu kesatuan utuh, makhluk total daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Hakikatnya, sebuah pendidikan yang mengedepankan jasmani merupakan suatu bidang kajian ilmu yang tidak terbatas hanya pada satu aspek saja. Meski terfokus pada kegiatan aktivitas peningkatan pada gerak manusia. Namun lebih terarah lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya, seperti hubungan perkembangan tubuh atau fisik dengan pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lainnya dari manusia itulah yang menjadi unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia, menurut Mahendra 2004. Melalui pendidikan jasmani, diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman gerak secara keseluruhan sebagai ungkapan perasaan yang menyenangkan, kreatif, dan terampil serta dapat mengembangkan intelektual, emosional, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk mencapai kualitas pendidikan jasmani yang optimal, perlu dukungan dari pendidik yang memiliki kualitas keilmuan untuk menjadi pengajar pada satuan pendidikan kurikulum jasmani di sekolah dasar, sehingga pembelajaran pendidikan jasmani menjadi lebih terarah. Berikut ini adalah 7 komponen yang secara fisik harus dimiliki oleh pendidikan kesehatan jasmani olahraga. Yang pertama, menunjukkan kompetensi dan ahli dalam banyak bentuk gerakan. Yang kedua, menggunakan konsep, gerakan dan prinsip-prinsip pembelajaran dan mengembangkan keterampilan motorik. Yang ketiga, menunjukkan gaya hidup aktif secara fisik. Yang keempat, menjaga dan mempertahankan kesehatan serta meningkatkan kebugaran fisik. Yang kelima, menunjukkan perilaku pribadi dan sosial yang bertanggung jawab dalam pengaturan aktivitas fisik. Yang keenam, menunjukkan pemahaman dan menghargai perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, memahami bahwa aktivitas fisik memberikan kesempatan untuk kesenangan. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka pencapaian tujuan. Sistem pendidikan nasional, bahkan di tingkat pendidikan anak usia dini, sudah diperkenalkan kegiatan olahraga yang arah tujuannya untuk melatih dan mengembangkan motorik pada anak. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode melibatkan anak, mengintegrasikan dengan murid, serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya, harus menjadi pertimbangan utama. Guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pada usia anak. Pendidikan jasmani dan olahraga yang benar akan memberikan sumbang yang sangat berarti terhadap pendidik anak secara keseluruhan.
Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani dan olahraga adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek-aspek fisikal, mental, emosional, sosial, dan moral. Maka, pendidikan jasmani di sekolah merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan mengingat kebermanfaatan yang luar biasa bagi perkembangan anak. Yang kedua, kita lihat pengertian olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Olahraga lebih menekankan pada unsur prestasi, sehingga tujuannya adalah untuk mencapai prestasi yang semaksimal mungkin. Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan jasmani yang berorientasi pada tercapainya aktivitas fisik anak di sekolah-sekolah. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi. Kegiatan olahraga sangatlah terstruktur dengan rapi dan terencana dengan baik karena akan menciptakan atau membina anak yang memiliki bakat terhadap suatu cabang olahraga tertentu untuk meraih hasil dari proses latihan yang telah dijalani. Dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tahun 2005, Pasal 1 Norma 4 dijelaskan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Dalam kegiatan olahraga dapat mengembangkan potensi bakat dan minat seseorang untuk dapat meraih prestasi yang setinggi-tinggi. Menurut Alia B. Purwakania 2008, olahraga memiliki banyak manfaat dari sisi kesehatan. Dalam kesehariannya, manusia mengkonsumsi makanan sebanyak 3 kali dalam sehari. Oleh karenanya, manusia membutuhkan sebuah kegiatan olahraga agar dapat mengurangi kolesterol yang ada dalam tubuh dan meningkatkan peredaran darah setelah makan, mempertebal peredaran darah, serta menyimpan darah pada arteri. Olahraga menjadikan tubuh aktif, membuat otot dan persendian terlatih, serta membantu melancarkan sistem pembuangan. Untuk mencapai keseimbangan, energi yang didapat dari makanan harus dikeluarkan melalui aktivitas sehari-hari, termasuk diantaranya adalah dengan berolahraga untuk menjaga keseimbangan sistem tubuh. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang dilakukan di luar jam sekolah atau ekstrakurikuler untuk lebih mengembangkan potensi jasmani anak yang berbakat berminat terhadap cabang olahraga tertentu, sehingga menghasilkan anak yang berprestasi di berbagai kejuaraan atau paling tidak dapat meningkatkan rasa percaya diri anak untuk dapat tampil di berbagai event sesuai dengan yang menjadi minatnya. Kemudian yang ketiga yaitu peranan pendidikan jasmani dan olahraga dalam meningkatkan prestasi. Budaya hidup sehat dengan berolahraga tentunya harus menjadi sebuah lifestyle ataupun gaya hidup bagi setiap individu dalam segala rentang usia, tidak terkecuali pada anak usia dini. Untuk menerapkan budaya hidup sehat dengan berolahraga tentunya harus dimulai dari keluarga, khususnya orang tua dengan mengajak anak sedini mungkin melakukan sebuah aktivitas olahraga, sehingga anak nantinya akan terbiasa melakukan kegiatan yang melibatkan jasmani yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena apabila anak mempunyai gerak yang cukup, tentunya perkembangan motoriknya akan menjadikan baik dan terhindar dari obesitas dan segala macam penyakit yang bisa saja menghampirinya. Pada saat sekarang ini, terlihat bahwa partisipasi anak usia dini dalam bidang olahraga semakin besar. Ini terbukti telah banyak dibukanya klub-klub olahraga atau sekolah-sekolah sepak bola bagi anak tataran usia dini maupun sekolah dasar. Dalam institusi pendidikan pun semakin diperhatikan sarana dan prasarana kompetisi olahraga, bahkan sampai dengan kompetisi olahraga usia dini tingkat nasional.
Keterlibatan atlet-atlet usia dini juga tidak terlepas dari keterlibatan orang dewasa sebagai pelatih, pembina maupun orang tua atlet anak sendiri. Oleh karena itu, pelatihan olahraga usia dini harus dilakukan secara terus-menerus dan terprogram agar dapat terciptanya atlet-atlet usia dini yang potensial ke depannya. Olahraga juga mempunyai peran yang sangat penting bagi anak usia dini, khususnya bagi tumbuh dan kembang anak agar menjadi optimal baik dari segi fisik, mental, dan emosionalnya. Semakin dini dilakukan pelatihan pada anak, maka semakin mudah pula untuk dibentuk potensi bakatnya di bidang olahraga di kemudian harinya. Jadi, penjas dan olahraga prestasi sangat berperan penting membina dan mengembangkan olahraga secara terencana dan berjenjang dan berkelanjutan melalui potensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Semua ini harus didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana sangat penting dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk bergerak aktif sehingga siswa sangat berani melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan siswa dan dapat berhasil dan berprestasi di dalam olahraga. Bapak Ibu yang saya hormati, dari paparan yang saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai sikap yang positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Konsep sehat adalah keadaan sejahtera jasmani, rohani, dan sosial. Bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, atau kelelahan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Keterampilan motorik adalah suatu tindakan yang berupa serangkaian gerak. Keberhasilan misi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di lapangan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan secara instruktur bidang olahraga, serta pemahaman makna olahraga, pendidikan, dan kesehatan bagi lembaga-lembaga pembina mutu sumber daya manusia dan masyarakat luas pada umumnya, serta ketulusan dan kesungguhan dalam pengabdiannya sehingga mereka menjadi ujung tombak dalam tujuan pencapaian pendidikan nasional negara Indonesia, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berbadan dan berwatak sehat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan berprestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.